Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kembali lagi dengan saya, Devia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kajian saya terhadap dua artikel. Yang pertama itu adalah artikel mengenai green chemistry atau kimia hijau, dan yang kedua mengenai enzimologi terkait enzim nariminase. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah sains masa depan yang diampu oleh Pak Inyomantika MSI. Baik, kita mulai pada pengkajian yang pertama. Artikel yang pertama yang saya kaji yaitu dengan judul Industrial Application of Green Chemistry, Status, Challenge, and Prospect. Ini ditulis oleh Rajni Rati. Adapun cakupan bahasan pada artikel yang pertama yaitu yang pertama mengenai aspek permasalahan, yang kedua teori, yang ketiga metode yang digunakan, yang keempat adalah hasil pembahasan, yang kelima adalah temuan atau kesimpulan. Baik, kita mulai pada yang pertama mengenai aspek permasalahan. Jadi permasalahan yang munculnya apa sih, begitu ya? Nah, pada abad 20 kita telah tahu bahwa perkembangan zaman itu semakin berkembang dan semakin banyak teknologi-teknologi terbarukan seperti itu. Dan pada abad 20 ini diharapkan ada peningkatan standar hidup yang berkelanjutan dan juga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Ini adalah harapan dari kita semua seperti itu. Nah, kemudian pada bidang industri, kita telah mengetahui bahwa pada bidang industri ini tentu memanfaatkan berbagai zat-zat yang berbahaya, diantaranya yang mudah meledak, yang karsinogenik atau yang bisa menyebabkan penyakit kanker, kemudian zat yang mutagenik yang bisa melakukan mutasi, dan juga bisa menyebabkan adanya penipisan ozon. Tentu zat-zat berbahaya ini sangat merugikan bagi kehidupan kita semua, sedangkan impian kita itu ingin ada peningkatan standar hidup yang berkelanjutan. Maka ilmuwan menemukan suatu cara atau gagasan yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu dengan cara green chemistry atau kimia hijau. Green chemistry ini adalah merupakan salah satu dari bidang kajian kimia yang berfokus pada mengatasi atau mengurangi adanya polusi udara seperti itu. Nah, kemudian green chemistry ini memiliki beberapa tujuan. Pada artikel ini adalah tujuannya pertama untuk menghemat energi dan mengurangi produksi limbah. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan kesejahteraan konsumen. Yang ketiga untuk menciptakan lingkungan aman dan sehat. Yang keempat adalah untuk mencapai kehidupan yang berlanjut atau kehidupan yang berkelanjutan. Kemudian dari kita telah mengetahui bahwa ternyata ada peran penting dari green chemistry seperti itu ya, atau kimia hijau untuk memperbaiki kehidupan yang sekarang seperti itu agar kehidupan masa depan lebih baik lagi. Nah, maka dari itu di sini dianggap penting bahwa adanya green chemistry. Jadi kali ini kita akan bahas tentang green chemistry. Maka teori yang digunakan adalah green chemistry ini memiliki makna yaitu merupakan bahan baku alternatif, baik itu pelarut dan reagen, dan juga merupakan proses katalitik, jadi mempercepat proses kimia. Juga makna dari green chemistry adalah merupakan pendekatan proaktif yang bertujuan untuk merancang sintesis atau proses secara berkelanjutan sejak dini. Seperti itu. Nah, adapun prinsip-prinsip dari green chemistry itu ada 12. Yang pertama adalah mencegah timbulnya limbah dalam proses. Yang kedua, mendesain produk bahan kimia yang aman. Yang ketiga, mendesain proses sintesis yang aman. Yang keempat, menggunakan bahan baku yang terbarukan. Yang kelima, menggunakan katalis. Yang keenam, menghindari derivatisasi. Yang ketujuh adalah memaksimalkan atom ekonomi. Yang kedelapan, menggunakan pelarut yang aman. Yang kesembilan, meningkatkan efisiensi energi dalam reaksi. Yang kesepuluh, mendesain bahan kimia yang mudah terdegradasi. Yang kesebelas adalah penggunaan metode analisis secara langsung untuk mengurangi polusi. Yang kedua belas adalah meminimalisasi potensi kecelakaan. Itu adalah prinsip-prinsip dari green chemistry. Baik, kita lanjut ke bagian metode yang digunakan.
Jadi hasil kajian dari artikel ini menggunakan metode studi literatur. Jadi di sini studi literaturnya berupa mengkaji dari jurnal atau karya ilmiah seperti itu. Kemudian yang keempat mengenai hasil pembahasan. Nah, pembahasan kali ini lebih terpaku pada aplikasi industri green chemistry. Jadi penerapan dari kimia hijau ini pada bidang industri khususnya seperti itu. Nah, baru-baru ini industri obat dari Amerika Serikat itu mencoba untuk mengurangi penggunaan VOC sebesar 50% dari tahun 2004 sampai 2013. Nah, ternyata dari hasil pengurangan penggunaan VOC ini diperoleh jumlah limbah kimia yang dilepaskan ke udara, tanah, dan air menurun sebesar 7%. Nah, ada penurunan limbah ini berarti menandakan bahwa lingkungan kita akan semakin baik seperti itu. Itu adalah salah satu langkah yang dilakukan pada industri obat Amerika Serikat. Nah, selanjutnya adapun di Cina dia melakukan tindakan regulasi pada 40% unit industri. Dan juga ada yang ketiga adalah India menutup 4 unit industri obat. Jadi 3 langkah ini telah dilakukan oleh 3 negara berbeda untuk mengurangi adanya limbah dari industri seperti itu untuk menjaga lingkungan. Nah, maka setelah itu ada penelitian lagi untuk memecahkan permasalahan ini. Apakah ada cara lain untuk mengatasi limbah dari industri? Maka penelitian dilakukan oleh studi dari Universitas Utrecht menunjukkan bahwa ternyata pasar bioplastik akan tumbuh sekitar 37% per tahunnya hingga 2013 dan pada tingkat 6% antara 2013 dan 2020. Nah, di sini berarti penggunaan bioplastik lama-kelamaan akan semakin umum digunakan di masyarakat seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya bioplastik tidak hanya dilakukan oleh Universitas Utrecht, ternyata Walmart juga telah menggunakan bioplastik dalam kemasan produk yang dihasilkannya. Seperti itu, ini berarti saling mendukung, seperti itu. Dan yang ketiga adalah Nokia membuat ponsel dengan menggunakan 50% dari bahan bioplastik pada penutup ponselnya. Nah, ini adalah salah satu cara atau salah satu kegiatan dari kimia hijau atau green chemistry untuk menciptakan kehidupan yang berkelanjutan. Baik. Aplikasi lainnya yaitu yang pertama yang keempat PNG mengembangkan pelarut baru untuk menggantikan karbon organik yang mudah menguap dengan cat glossy. Jadi tidak hanya menggunakan bioplastik, pengubah plastik jadi bioplastik, ternyata ada lagi yang terbaru untuk mengurangi limbah pabrik yaitu dengan mengganti karbon organik yang mudah menguap dengan cat glossy seperti itu. Kemudian selanjutnya adapun Institut Warner Babcock mengembangkan pewarna rambut hijau yang dinamakan Hairbrain yang merupakan produk berbasis nabati. Nah, jadi selain limbah pabrik juga kan bisa dari berbagai produk pewarna rambut. Nah, di sini institut ini mengembangkan lagi pewarna bernama Hairprint. Ini menggunakan produknya berbahan nabati. Ini sangat baik sekali sehingga nanti akan lebih mudah terurai seperti itu. Kemudian ada lagi pada tahun 2008, Pfizer mensintesis pregbalin dengan mengadopsi biokatalis. Sintesis pregbalin dengan mengadopsi biokatalis ini merupakan salah satu langkah yang bisa menimbulkan atau memunculkan pengurangan penggunaan pelarut sebanyak 90% dan juga bisa menurunkan atau mengurangi kebutuhan bahan baku sebanyak 50% dan juga bisa menghemat energi. Nah, di sini berarti kita sudah melakukan tujuan kita untuk keberlanjutan kehidupan seperti itu ya, kehidupan yang berkelanjutan. Jadi di sini menghemat energi, kemudian juga menghemat bahan-bahan bakunya. Nah, selanjutnya
New Light Technologies mengembangkan teknologi negatif karbon yang menggabungkan udara dengan emisi metana untuk menghasilkan air karbon. Oke, selanjutnya. Kemudian ada juga Belanda meluncurkan pewarnaan bebas air menggunakan karbon dioksida sebagai pelarut di bawah tekanan dan pada suhu yang tinggi. Jadi Belanda ini menggunakan pewarna bebas air gitu ya. Dan juga menggunakannya diganti dengan karbon dioksida sebagai pelarutnya. Nah, selanjutnya Elevance Renewable Science menghasilkan 2 pelarut hijau dengan cara menggunakan stepsol sebagai pengganti N-metilpyridon dan diklorometana. Aplikasi lainnya yaitu Solberg Company pada tahun 2014 membuat busa pemadam kebakaran RE Healing yang ramah lingkungan. Jadi busa pemadamnya lebih ramah lingkungan nih. Ini berarti sudah mendukung adanya kegiatan green chemistry untuk kehidupan yang berkelanjutan. Gitu. Jadi busa pemadam kebakaran ini menggunakan surfaktan berfluorinasi yang berbahaya bagi lingkungan biasanya seperti itu ya. Nah, konsentrat busa pemadam kebakaran RE Healing ini diganti yang jadi tadinya berbahan fluorinasi sekarang menggunakan campuran surfaktan non-fluorinated, gula, pelarut, dan inhibitor korosi yang mengarah pada dampak lingkungan yang lebih sedikit dampak negatifnya seperti itu. Jadi ada diubah bahannya gitu. Jadi untuk lebih ramah lingkungan seperti itu. Kemudian selain itu alat ini pun memiliki ketahanan dalam menyalakan bahan-bahannya, alat-alatnya seperti itu. Jadi di sini juga hemat energi ya, menggunakan dengan alat pemadam kebakaran RE Healing. Seperti itu. Selanjutnya, aplikasi lain adalah tim ilmuwan Amerika Serikat, China, dan Korea mengembangkan katalis mangan mulit untuk mengubah produk buangan mesin diesel beracun menjadi nitros oksid yang jinak. Nah, di sini lagi-lagi berarti hasil limbah dari suatu industri diubah dari awalnya yang beracun menjadi tidak terlalu beracun atau lebih jinak seperti itu. Aplikasi lainnya yaitu Terry Collins mengembangkan serangkaian katalis berbasis ligan makrosiklik tetraamido yang dimodelkan pada enzim peroksidase. Baik, itu tadi hasil pembahasannya dan selanjutnya kita ke bagian 5 yaitu kesimpulan. Jadi dari kajian artikel yang pertama ini kesimpulannya green chemistry merupakan inovasi untuk kehidupan yang berkelanjutan. Nah, diharapkan di masa depan itu implementasi dari green chemistry dapat dilakukan dalam skala besar. Jadi diharapkan banyak bidang-bidang yang mengimplementasikan green chemistry atau kimia hijau ini sehingga dapat memperbaiki lingkungan sekitar kita dan masa depan lingkungan kita akan tetap lestari. Kemudian perlu lagi dikembangkan metodologi yang lebih aman seperti itu. Di sini kita mengetahui bahwa green chemistry ternyata begitu besar manfaatnya bagi lingkungan sekitar kita. Nah, baik. Selanjutnya yaitu mengenai artikel kedua tentang enzimologi. Di sini kita akan membahas tentang enzim naringinase. Oke, baik. Dengan judul artikel yang kita kaji yaitu naringinase Microbial Source, Production and Application in Food Processing Industry. Penulisnya seperti yang tertera pada slide atau layar. Cakupan bahasanya sama seperti sebelumnya. Yang pertama aspek permasalahan, yang kedua teori-teori yang digunakan, yang ketiga metode yang digunakan, yang keempat hasil pembahasan, dan yang kelima temuan atau simpulan. Baik, kita mulai yang pertama mengenai aspek permasalahannya. Adapun aspek permasalahannya itu kita mulai dari industri pengolahan sari jeruk. Jadi tentu industri yang ada pada saat ini salah satunya yaitu mengolah jeruk-jeruk menjadi olahan sari-sari jeruk seperti itu.
Nah, ternyata dari industri pengolahan sari jeruk ini mengalami permasalahan, yaitu ketika mengolah sari jeruk, ternyata secara normal itu ada rasa pahit dalam sari jeruk. Ini dikarenakan adanya kandungan naringin. Nah, naringin ini merupakan flavonoid yang secara alami terkandung dalam buah jeruk itu sendiri. Jadi merupakan komponen pada buah jeruk. Nah, maka untuk mendapatkan hasil produk yang diinginkan, maka dicarilah cara untuk mengatasi rasa pahit ini. Jadi diperoleh mikroba yang bisa menghasilkan suatu enzim. Enzim ini berfungsi untuk mengatasi kepahitan sari jeruk. Nah, jadi mikroba yang bisa kita gunakan itu biasanya berupa dari jamur, gitu. Mikrobanya berupa jamur. Sedangkan enzim yang kita dapat hasilkan yaitu bernama enzim naringinase. Nah, enzim naringinase ini mampu mengkatalis naringin menjadi prunin dan akhirnya menjadi naringenin. Naringenin ini dapat mengatasi rasa pahit pada sari jeruk, sehingga pengolahan sari jeruk yang diinginkan dapat terpenuhi. Jadi di sini kita akan membahas mengenai enzim naringinase secara lebih dalam lagi. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua yaitu tentang teori-teori yang digunakan. Teori yang digunakan yang pertama, enzim itu merupakan protein fungsional yang mampu mengkatalis berbagai reaksi kimia. Nah, ciri-ciri atau karakteristik dari enzim yang pertama, spesifisitas dan efisiensi yang lebih tinggi atau mampu untuk mengefisiensikan reaksinya dengan lebih tinggi. Kemudian yang kedua, enzim dapat diperoleh kembali setelah pembentukan produk. Kemudian yang ketiga, enzim dapat diproduksi dari mikroorganisme yang pertumbuhannya sangat cepat. Kemudian sumber-sumber yang dapat memperoleh enzim dengan lebih banyak itu dapat berupa dari mikroba, hewani, dan juga nabati. Namun ternyata yang paling menguntungkan itu jika kita memperoleh enzim dari mikroba, karena mikroba ini ketika menghasilkan enzim itu prosesnya lebih ekonomis, kemudian skala produksinya lebih tinggi karena dari hasil fermentasi. Kemudian dapat dilakukan manipulasi genetik sehingga pertumbuhan dari enzim-enzimnya atau mikrobanya bisa bertumbuh dengan cepat. Nah, kemudian kita juga akan membahas mengenai naringin. Naringin ini merupakan komponen dalam buah jeruk dan yang menyebabkan rasa pahit. Nah, rasa pahit ini dapat diatasi dengan adanya enzim naringinase. Itu adalah teori-teori yang digunakan. Kemudian selanjutnya yaitu metode yang kita gunakan. Nah, metode dari kajian ini menggunakan studi literatur berdasarkan jurnal atau karya ilmiah. Kemudian yang keempat yaitu mengenai hasil pembahasan. Nah, hasil pembahasan ini kita akan membahas mengenai yang pertama, sumber mikroba naringinase. Nah, adapun sumber-sumber penghasil naringinase itu yang lebih diutamakan pada jamur seperti itu. Jadi sebagian besar berpusat pada jamur. Contoh jamur yang biasa digunakan yaitu strain Aspergillus dan juga yang kedua adalah Penicillium. Itu adalah sumber mikrobanya. Kemudian kita akan membahas produksi mikroba naringinase. Jadi dalam produksi naringinase ini, yang pertama, karena kita dari sumber jamur, strain jamur diisolasi dan disaring dengan menumbuhkan jamur dalam 7 hari pada suhu 40 derajat Celcius. Isolat jamur yang Kemudian, jamur yang telah diisolasi itu diseleksi dan diidentifikasi secara genetik dengan menggunakan media yang dilengkapi Rhamnose dan NaNO3. Nah, selanjutnya, untuk mendapatkan produksi naringinase secara optimal, maka kita harus memperhatikan suhu, pH, kandungan karbon, nitrogen, dan teknologi yang kita gunakan memerlukan teknologi yang terbaik. Serta kita harus memperhatikan kualitas air yang digunakan. Selanjutnya, selain dengan menggunakan tahapan isolasi, produksi naringinase oleh jamur juga dapat menggunakan kulit jeruk bali sebagai substrat atau naringinnya. Nah, ketika menggunakan kulit jeruk bali, ternyata hasil produksinya lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan kulit jeruk biasa. Kemudian kita juga dapat memproduksi naringinase oleh Aspergillus flavus.
Nah, di sini tingkat produksi enzim ditingkatkan dengan cara penambahan ion logam ke media fermentasinya. Itu adalah cara-cara atau produksi mikroba naringinase, kemudian aplikasi naringinase pada sektor industri. Jadi pada sektor industri, terutama industri pengolahan sari jeruk, itu diperlukan adanya naringinase. Kenapa diperlukan naringinase? Jadi pada ekstrak jeruk itu, ternyata ketika diolah masih terasa ada rasa pahit, sehingga kita memerlukan ada enzim naringinase untuk mengatasi rasa pahit ini. Rasa pahit ini diperoleh dari komponen jeruk itu sendiri, berupa yang dinamakan naringin. Nah, kemudian proses mendapatkan naringinase ini yaitu dengan cara mengubah naringin menjadi naringanin dengan dua proses atau langkah. Yang pertama, substrat naringin dihidrolisis oleh komponen rhamnosidase untuk menghasilkan prunin. Kemudian tahap yang kedua yaitu prunin diubah oleh flavonoid D glukosidase menjadi naringenin. Nah, naringenin ini nanti dimanfaatkan untuk mengatasi rasa pahit dari olahan jeruk itu. Itu adalah hasil pembahasannya. Kemudian kita masuk ke bagian kelima yaitu temuan atau simpulan. Jadi dari kajian artikel yang kedua dapat kita simpulkan bahwa enzim naringinase sangat bermanfaat untuk menghilangkan rasa pahit dalam pengolahan sari jeruk. Sehingga enzim naringinase memiliki peran penting dalam bidang industri, terutama pada pasar jus buah jeruk, baik dalam skala yang besar maupun skala yang kecil. Selain itu, kulit jeruk yang digunakan untuk menghasilkan enzim naringinase tidak menambah limbah. Jadi kulitnya dapat digunakan sehingga limbah dari hasil olahan jeruk tidak banyak, sehingga lingkungan juga tidak tercemar. Itu adalah hasil dari kajian artikel kedua mengenai naringinase. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai kajian dua artikel, baik mengenai green chemistry ataupun mengenai naringinase. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian para penonton. Saya tutup. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.